Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 Februari 2024 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa, pekan ke-6 masa biasa. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai dengan 21. Mari sejenak kita mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, Yesus baru saja berurusan dengan orang-orang Farisi. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil kemarin, Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Mereka meminta tanda, tetapi Yesus menolak memberikannya. Nah, karena latar belakang perjumpaan dengan orang-orang Farisi itulah, Yesus memberikan peringatan kepada para murid ketika mereka sudah ada di dalam perahu. Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Karena peringatan ini diucapkan saat mereka lupa membawa roti, dan hanya satu saja roti yang ada dalam perahu, para murid mengira bahwa Yesus berkata demikian karena mereka sedang tidak memiliki roti. Mengetahui perbincangan mereka dan merasa heran terhadap cara mereka berpikir, Yesus pun berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?" Yesus tidak sedang berbicara mengenai roti dan tidak memiliki masalah dengan roti. Yesus berbicara mengenai ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes, bukan dalam kaitannya dengan roti. Yesus hendak memperingatkan bahwa sikap orang-orang Farisi itu mudah sekali menyusup ke dalam hati setiap orang. Yesus mempergunakan kata ragi untuk melambangkan sesuatu yang negatif. Maka perhatikan kata-kata Yesus, "Awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes."
Ragi memang bisa memiliki sifat negatif karena sesuatu yang diberi ragi dapat menjadi busuk. Karena itulah ragi dipakai untuk melambangkan sesuatu yang buruk, yakni pengajaran, perkataan, dan sikap serta perilaku. Kalau orang Farisi mengajarkan yang buruk dan berperilaku yang buruk, mempengaruhi orang lain untuk melakukan keburukan, mereka bertindak seperti ragi yang membusukkan. Memang ragi juga digunakan Yesus secara positif, yakni untuk menerangkan kerajaan Allah. Dalam Matius bab 13 ayat 33 itu dikatakan, ragi dipakai untuk mengumpamakan kerajaan Allah. Ragi memiliki sifat positif karena membuat adonan menjadi roti yang enak. Tentu saja dalam perumpamaan ini, penginjil Matius dengan jelas menyatakan bahwa ragi memiliki arti yang positif. Akan tetapi, yang sedang dibicarakan Yesus di sini adalah ragi orang-orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang-orang Farisi adalah kemunafikan. Mereka secara berlebihan memperhatikan hal-hal lahiriah dalam hidup keagamaan, tetapi mengabaikan hal-hal rohani yang mendasar dan yang lebih penting. Ragi Herodes adalah haus akan kekuasaan, semangat keduniawian yang dikuasai dengan kesenangan dan ambisi kekuasaan politik. Ragi ini menjadikan orang tuli dan buta akan kebenaran. Nah, dalam konteks Injil Markus, ragi yang dimaksudkan adalah ketidakpengertian dua kelompok ini, kelompok orang Farisi dan Herodian terhadap Yesus, sehingga mereka sampai meminta tanda kepadanya dan kemudian berniat membunuhnya. Sayangnya, murid-murid Yesus nampaknya sama saja. Mereka juga salah memahami siapa dia sebenarnya. Para murid mengira Yesus sedang berbicara soal makanan, soal roti. Karena mereka lupa membawa bekal, maka mereka menjadi cemas. Jangan-jangan nanti mereka akan mengalami kelaparan di perjalanan. Nah, melihat hal itu, Yesus mencela dan menegur para murid dengan keras. Ia menganggap mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi yang tidak pernah mau berubah. Para murid telah menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mempergandakan roti dan mereka mengumpulkan sisa-sisa sampai berlimpah ruah. Maka sebenarnya tidak pantaslah mereka cemas soal makanan, sebab itu berarti para murid juga meragukan kuasanya. Jadi, kita melihat bahwa setelah mengalami mukjizat, para murid ternyata tetap belum sampai pada pemahaman yang mendalam siapa sebenarnya Yesus itu. Mukjizat rupanya tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan iman. Para murid mesti berjuang lagi untuk mengenal Dia lebih mendalam dan lebih mendalam lagi. Kendati mereka hanya membawa roti, mereka mestinya tahu itu sudah lebih dari cukup. Sebab siapa yang ada di perahu itu, di situ ada Yesus, Sang Roti Kehidupan. Maka marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terhadap karya-Mu, kami seringkali juga bersikap mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Bebaskanlah kami dari segala sesuatu yang membuat kami tertutup terhadap cahaya-Mu, dan berilah kami pengertian tentang rahasia-rahasia Allah. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 Februari 2024. Saya Yofi Setiawat beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.